Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu Jalan Perang Indonesia Pertempuran 5 Hari di Semarang. Berikut dengan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fitri Sasmita Rahayuntias dari absen 9. Yang kedua ada Ika Rifda Wulandari dari absen 12. Yang ketiga ada Nabila Mina Nurrahman dari absen 17. Dan yang terakhir ada Renajwa Diva Frinandia dari absen 24. Dari hasil diskusi kami menemukan 4 subtopik. Yang pertama ada awal penyerangan, yang kedua proses penyerangan, yang ketiga simulasi penyerangan, dan yang keempat akhir penyerangan. Awal penyerangan akan dibacakan oleh rekan saya, Nabila Mina Nurrahman. Awal penyerangan. Pertempuran 5 hari di Semarang terjadi selama 5 hari dari tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945 pada masa transisi kekuasaan Jepang ke Belanda. Pertempuran 5 hari di Semarang dipicu oleh sikap Jepang yang tidak mau menyerahkan senjatanya kepada para pemuda. Selain itu, para tawanan Jepang yang melarikan diri juga membuat masyarakat rakyat marah. Ditambah lagi dengan peristiwa terbunuhnya Dr. Karyadi yang merupakan Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat, yaitu RS Purasara, juga menjadi pemicu meletusnya pertempuran ini. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitri Sasmita. Proses penyerangan. Pada 14 Oktober 1945 terjadi gesekan antara pasukan Jepang dan pemuda Indonesia di Semarang. Kabar beredar bahwa pasukan Jepang akan melakukan serangan balasan terhadap pemuda Indonesia dan Jepang diduga mencoba meracuni reservoir Siranda. Pada 15 Oktober 1945 terjadi perang di beberapa titik di Semarang antara pasukan Jepang dan Tentara Keamanan Rakyat yang didukung oleh Angkatan Muda Semarang. Mayor Kido memerintahkan serangan balik dan pertempuran terus berlangsung sampai tanggal 19 Oktober 1945. Meskipun sempat terjadi gencatan senjata pada tanggal 19 Oktober 1945. Selama pertempuran, pasukan Jepang merebut penjara Bulu dan anak buah Mayor Kido semakin menggila dan terus melakukan serangan. Subtopik selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ika Rifda Wulandari. Selanjutnya yakni ada simulasi penyerangan. Pegawai Jepang yang berada di Cepiring, pusat kota, dipindahkan oleh Jepang menuju penjara Bulu. Kemudian, tentara Jepang melakukan penangkapan kepada pemuda-pemuda di daerah Semarang dan sekitarnya. Pada saat itu, tersebarlah rumor bahwa tandon air Siranda ini sedang diracuni. Kemudian, Dr. Karyadi yang merupakan kepala laboratorium dari Rumah Sakit Purusara mendengar hal tersebut, kemudian mengecek kebenaran isu tersebut. Namun naasnya, beliau ditembak di tempat oleh tentara Jepang saat sedang mengecek tandon air Siranda. Para pemuda yang mengetahui hal tersebut kemudian membalaskan penyerangan Jepang dengan cara mendatangi penjara Bulu dan membunuh pegawai dan warga sipil Jepang. Mayor Kida yang mengetahui dan mendengar aksi penyerangan pembunuhan massal kepada warga sipil Jepang menyerang pusat kota dengan membabi buta. Serangan tersebut berangsur pada tanggal 15 dini hari sampai dengan tanggal 19 Oktober 1945 yang dimana hal ini disebutkan sebagai proses penyerangan 5 hari di Semarang. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila Mina Nurrahman. Akhir dari penyerangan. Pada akhirnya, pertempuran 5 hari Semarang berhasil diakhiri setelah Kasman Singodimedjo dan Mr. Sartono yang mewakili Indonesia berunding untuk mengupayakan gencatan senjata dengan Komandan Tentara Jepang Letkol Nomura. Dalam perundingan itu ada juga perwakilan dari pihak sekutu, yaitu Jenderal Battle. Pihak sekutu kemudian melucuti seluruh persenjataan Jepang tanggal 20 Oktober 1945 yang menjadi tanda bahwa pertempuran 5 hari di Semarang resmi berakhir.
Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.